Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, sayyidil awwalin wal akhirin, khatamin nabiyyin, nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد. Ibu-ibu sekalian, muslimat yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas limpahan rahmat dan kasih sayang, anugerah dan nikmat yang tidak terhingga kepada kita semua. Semoga Allah mengekalkan anugerah dan nikmatnya kepada kita semua dengan menjadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Karena dengan bersyukurlah nikmat itu akan tetap diberikan kepada kita. Wa bisyukri tadumun ni'am. Dan tentu sesuai dengan janji Allah kepada kita semua, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, maka aku akan tambahkan selalu nikmat kepadamu. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan kita semua, uswah dan atau teladan kita semua, kekasih Allah dan kekasih kita, orang yang mencintai kita sebelum kita sanggup mencintainya. Beliau adalah baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada segenap keluarga, para sahabat dan seluruh pengikut beliau. Ibu-ibu muslimat yang berbahagia, pada kesempatan sore hari ini terus terang saya jarang mengisi pengajian sore-sore. Ini termasuk yang langka di Surabaya ini kok ada jadwal pengajian ibu-ibu habis asar. Ini rutin Bu, artinya biasa Bu ya sore. Oh Masya Allah. Di saat harusnya santai di rumah gitu ya, menyiapkan cemilan, gorengan dengan teh dan kopi, kok mau ngaji. Dan saya menduga ibu-ibu yang ada di sini bisa lebih menikmati mengaji ketimbang mengopi barangkali. Atau habis ini ngopi gitu? Enggak. Masya Allah. Terima kasih kepada semuanya, termasuk tentu saja kepada pengurus yang telah memberikan kesempatan kepada saya, orang yang barangkali belum dikenal oleh siapapun di sini. Tiba-tiba saya berada di kursi ini dan berbicara. Betapa indahnya, betapa nikmatnya Islam. Kalau bukan karena ikatan yang mengikat kita sebagai muslim, sebagai mukmin, orang-orang yang bersaudara atau dipersaudarakan oleh Allah dengan ikatan yang mulia ini, tidak mungkin orang seperti saya tiba-tiba berada di tempat ini, di kursi ini. Tiba-tiba ibu dengerin saya. Emang siapa harus dengerin saya? Begitu Bu ya? Masya Allah. Ibu-ibu sekalian, di dalam Al-Quran, kitab suci kita semua, ada banyak sekali ayat Al-Quran yang berbicara tentang perempuan. Bahkan ada surah-surah yang langsung ataupun tidak langsung mengangkat isu perempuan atau mengaitkan permasalahannya dengan Al-Quran.
Coba ibu-ibu sebutkan apa saja surah dalam Al-Quran yang berbicara tentang perempuan atau menyebut perempuan atau ya terkait dengan segala perempuan. An-Nisa, langsung kan. An-Nisa yang pertama. Yang kedua surah Maryam karena memang perempuan. Terus apa lagi? An-Nisa, Maryam, Al-Baqarah. Kenapa Al-Baqarah tentang perempuan? Hah? Tentang? Oh iya, masalahnya. Iya, kalau masalah berarti setiap surah ada 114 surah terkait dengan perempuan. Enggak. Apalagi? Hah? Al-Alaq, Al-Falaq. Kenapa Al-Falaq? At-Talaq, betul, At-Talaq. At-Talaq tentu menyangkut perempuan juga. Ini talak sih jadinya, At-Talaq. Terus apa lagi? Memang Al-Imran nggak terkait dengan perempuan? Lah Al-Imran itu artinya apa? Lah di antara dalam keluarga Imran ada siapa? Nah, terus apa lagi? At-Tahrim. Nah itu aja. Ayo At-Tahrim. Terus apa lagi? Ayo ingat-ingat. Apa? Bu di belakang tadi? Ayo sebutkan. Jangan takut salah, saya nggak marah kok. Ayo, An-Nur, ya. An-Nur itu terkait dengan kasus Aisyah radhiyallahu anha, ibunda kita. Terus kemana Al-Mujadilah? Terus kok nggak diangkat? Ayat pertamanya jelas. Qad sami Allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha. Allah telah mendengar pengaduan wanita yang mengadu kepadamu tentang istrinya. Tuh kan? Terus apa lagi? Itu memang bicara tentang apa? Tentang baiatnya kaum wanita kepada Rasulullah SAW setelah Hudaybiyah. Banyak bu, lah nggak sadar. Dipikirnya dalam Al-Quran tidak ada yang terkait dengan wanita. Yang nggak banyak, selain An-Nisa banyak. Intinya berarti banyak dalam Al-Quran, bukan sekedar ayat, bahkan secara judul yaitu surah saja yang langsung mengaitkannya dengan perempuan atau masalah perempuan. Itu menunjukkan perempuan itu menjadi salah satu titik perhatian yang penting dalam Al-Quran. Karena tidak ada sesuatu yang diangkat di dalam Al-Quran melainkan memiliki bobot nilai yang penting. Ingat, pada dasarnya Al-Quran adalah petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah tentu saja kalau itu petunjuk Allah, berarti semua yang ada dalam Al-Quran penting untuk kita. Karena kita tidak mungkin hidup tanpa petunjuk Allah. Nah, ini dia. Kalau kita berbicara tentang tadi surah-surah, nama-nama surah yang terkait langsung atau tidak langsung dengan wanita, kalau kita bicara kemudian tema-temanya gitu, kasus-kasusnya tentu lebih banyak lagi dalam Al-Quran yang berbicara tentang wanita. Mulai dari masalah hak waris yang diangkat, gitu ya. Itu kan kalau kita tahu asbabun nuzulnya permasalahan waris itu, untuk awalnya untuk memberikan hak waris kepada kaum wanita yang tidak diberikan oleh
orang-orang jahiliyah sebelum Islam. Maka kemudian Allah tetapkan ada hak komunitas di sana. Artinya apa? Allah langsung ngatur dari langit, nih hambaku yang perempuan itu punya hak waris, sehingga tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun, karena ini ketetapan Allah Subhanahu wa taala dari atas langit. Tidak ada hak bagi manusia, tidak ada wewenang apapun bagi manusia untuk mengotak-atik, mengubah itu. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayain, itu pokoknya. Allah berpesan, pesan Allah adalah ketetapan. Pesan Allah bukan pesan biasa. Terkait dengan hak waris anak-anak kalian, bahwa laki-laki mendapat 2 bagian berbanding perempuan 1 bagian. Yang didapat laki-laki, kalau dalam ayatnya 1 laki-laki sama dengan 2 bagian perempuan. Itu awal mulanya. Di sini ketetapan Allah yang tidak bisa diganggu gugat itu. Allah yang menetapkannya. Kan luar biasa, Allah sampai menjaga nih, ada hak hambaku yaitu kaum perempuan yang tidak boleh dirampas oleh siapapun, dikasih oleh Allah. Enak nggak Bu dikasih Allah? Enak nggak? Benar nggak? Nggak ada yang protes. Kok kita dapat 1 laki-laki 2? Karena apa? Wah itu ketahuan di jawaban orang yang sudah ngaji ini. Karena sudah ngaji bisa jawab semua. Alhamdulillah. Itu artinya pentingnya ngaji itu di situ. Karena di luar sana ada yang sampai sekarang masih ngomong juga, perempuan memang tetap aja disingkirin. Padahal ayat ini dari awal Allah memberikan hak perempuan, memberi perhatian, disebut disingkirin. Kenapa? Tuh laki-laki 2, perempuan 1. Emang enak Bu dapat 2 banding 1? Ya. Enakan 2, enakan 1. Masalahnya apa dulu Bu? Dalam waris 2 berbanding 1 itu bukan masalah enak nggak enak. Ini adalah keadilan ilahi. Aturan Allah itu menyangkut semua aspek hidup kita. Tidak bisa hanya dipotong, nih laki-laki dapat bagian 2, perempuan 1. Iya, kalau kita dipotong hanya di situ mah kita kelihatan, enak banget laki-laki 2, perempuan 1. Kan Allah tuh ngatur tuh segala sesuatunya saling terkait satu sama lain. Kan kalau perempuan itu dalam kehidupan kita, itu kan ini kan dalam posisi anak dengan anak kan, di tingkatan anak laki-laki dan anak perempuan. Ini bukan masalah persoalan laki-laki lawan perempuan, bukan. Karena kalau masalahnya laki-laki dengan perempuan, kalau yang protes-protes itu gitu, karena mereka terpengaruh dengan wacana pemikiran orang barat, feminis. Pernah dengar ya feminis gitu ya? Feminis itu yang ada di kepalanya mereka itu kan mengaku mengklaim sebagai para pembela kaum wanita, hak kaum wanita. Barat. Kenapa sih perempuan dibela? Emangnya diapain selama ini? Emang ibu diapain? Kok dibela-bela sekarang? Orang barat itu bilang kaum feminis itu pembela hak kaum wanita. Kenapa sih dibela-belain? Emang ibu perlu dibela? Wah, Bu, itu karena pengalaman di barat, kaum perempuan itu dulu di tengah masyarakat barat, di bawah pengaruh gereja, di bawah pengaruh budaya barat, perempuan itu nggak dianggap manusia dulunya. Di Eropa, pengalamannya di Eropa. Dulu di abad pertengahan, di zaman Eropa masih gelap,
Kalau ada wabah penyakit di suatu kota, di suatu daerah, itu yang pertama kali disalahkan ini pasti biang keroknya perempuan. Itu. Jadi masalah itu perempuan dulu yang disalahkan. Jadi orang barat itu dulu betul-betul tidak menganggap perempuan. Bahkan bagi mereka perempuan itu masih human being atau bukan, manusia atau bukan. Jangan-jangan beda. Ini sampai digitukan, Bu. Jadi memang betul-betul perempuan itu direndahkan, dihinakan dan sebagainya. Oke. Itu pengalaman masyarakat barat. Pertanyaannya, apakah dalam sejarah Islam perempuan itu kemudian dibegitukan? Itu dia. Dalam sejarah Islam enggak ada satu kondisi di mana perempuan diposisikan sampai dianggap manusia aja bukan. Coba. Nah, artinya apa? Kalau orang barat bilang perempuan harus bangkit membela karena selama ini ditindas oleh kaum laki-laki. Nah, ya itu mau orang barat aja lah, jangan dibawa-bawa ke sini. Kita makan enggak. Gitu. Jadi wacana feminisme itu mereka menganggap ada benturan antara yang namanya laki-laki karena laki-laki dan perempuan karena dia seorang perempuan. Itu benturan. Itu mah barat, kita mah enggak. Nah, mereka kemudian membaca Al-Quran, tafsir Al-Quran. Tuh kan sama Al-Quran juga, laki-laki 2, perempuan 1. Enggak begitu, salah. Dalam Al-Quran tuh bukan laki-laki 2, perempuan 1. Di mana dalam Al-Quran laki-laki 2, perempuan 1? Yang ada anak laki-laki 2, anak perempuan 1. Dia bukan karena laki-laki atau perempuan pembagian ini, tapi karena dia sama-sama anak, maka anak laki-laki 2, perempuan 1. Beda kan? Beda atau sama? Kalau mereka melihatnya tuh laki-laki dapat 2, perempuan 1, artinya ini masalah laki-laki menindas perempuan. Nggak begitu cara memahaminya lagi. Al-Quran itu yusikumullahu fi auladikum, anak-anak kalian. Yang laki-laki artinya anak laki-laki dapat 2, yang perempuan, anak perempuan dapat 1. Bukan laki-laki lawan perempuan. Karena kalau kita baca dalam ayat mawaris, kalau laki-laki dengan perempuan, bisa-bisa perempuan lebih banyak dari laki-laki. Nanti kita yang iri. Mau kalau laki-laki yang iri? Betul nggak, Bu? Bisa lebih banyak laki-laki atau perempuan? Bisa-bisa perempuan lebih banyak kalau masalah perempuan. Kan perempuan itu ibu, ya kan? Anak, kan? Istri, kan itu kan? Kan itu perempuan kan? Baik. Laki-laki berarti suami, anak, ayah, kan gitu. Kakek lah bisa gitu. Tapi kalau ada ayah kan kakek nggak dapat. Kalau sama-sama anak, iya. Anak laki-laki dapat 2 berbanding anak perempuan dapat 1. Maksudnya anak dari si mayit. Tapi kalau seandainya si mayit tidak punya anak laki-laki, ya, punya hanya anak perempuan, baik, ya kan? Berarti tidak punya anak laki-laki nih. Berarti yang ada anak perempuan. Anak perempuan dapat berapa? Berapa? Wah, ini perempuan ini, masa nggak tahu? Iya, 50% anak perempuan. Yang benar. Baca. Sulusa ma tarok illam yakun lahu walad. 2/3 kalau tidak ada anak laki-laki. Baca lagi surah Nisa-nya. Kalau tidak punya anak laki-laki, maka anak perempuan bisa dapat 2/3. Ya, oke. Berarti kan masih ada 1/3. Nah, itu dibagi pada yang lain. Kalau dia punya saudara si mayit laki-laki, ayo. Ini jelas anak perempuannya aja udah dapat 2/3. Ada yang lebih besar dari itu? Berarti yang lain-lain laki-laki pun kalah. Selama itu bukan anak laki-laki, itu akan kalah sama anak perempuan.
Berarti perempuan kadang-kadang kalau masalah perempuan bisa lebih gede dari laki-laki kan? Paham nggak? Iya. Jadi ini bukan masalah laki-laki lawan perempuan gitu loh. Ini antara anak laki-laki dan anak perempuan. Masya Allah. Allah. Kenapa bisa dibedakan kalau anak laki-laki dan anak perempuan? Laki-laki 2, perempuan 1. Karena kan ada ibunya di situ, ibu mereka berdua. Loh, ibu tuh perempuan laki-laki? Perempuan lagi. Tuh, yang 2 anak laki-laki itu harus mikirin ibunya. Lah ibunya kan perempuan. Berarti kalaupun dia dapat 2, dia harus mikirin ibunya, dibagi lagi dong yang 2 tuh. Ya kan? Nanti setelah dia dapat, dia yang harus menafkahi ibunya. Lah, dia juga kan harus nafkahi istrinya. Perempuan bukan? Perempuan. Berarti yang 2 itu berbanding 1 perempuan, saudara perempuannya, itu nanti ibunya dapat, istrinya dapat. Lah dianya berapa dapat kalau gitu? Yuk lihat. Ini bukan masalah laki-laki lawan perempuan. Ini siapa yang ngangkat masukin ke sini? Baca Al-Quran nggak paham, tiba-tiba bawa kacamata barat. Wah tuh laki-laki mah enak 2, perempuan 1, enak aja. Laki-laki dapat 2, itu dikasih ke perempuan lagi, yaitu ibu dan istri. Lah enak perempuan dong. Enak perempuan nggak kalau gitu? Yang anak perempuan dapat 1 utuh, emang dia harus bagi ke suami? Enggak, pelit. Pada dasarnya nggak wajib kan, mau ngasih aja bu, pelit amat. Tapi nggak wajib menafkahi kan suaminya. Kalau ada anak laki-laki yang mampu, apakah anak perempuan wajib menafkahi ibunya? Enggak. Enak amat ya 1 tapi kemudian megang sendiri. Lah ini si saudara laki-lakinya 2 sih, tapi ibunya, istrinya tuh perempuan semua tuh. Ya, nasibnya laki-laki. Allahu Akbar. Bu, sebenarnya kalau dibuat iri-irian, tapi tidak iri dengan takdir Allah ya. Ini tanda petik aja. Perempuan tuh paling enak gitu dalam agama itu. Dijaga dari kecil sampai mau matinya, dijaga dalam agama. Ketika ibu itu orok bayi, gitu ya, dijaga oleh agama kan. Betapa Al-Quran mengecam perlakuan orang-orang jahiliyah dulu yang membunuh anak perempuannya. Artinya apa alasan kalian sampai memperlakukan perempuan sekejam itu? Wa idzal mau'udatu su'ilat, dan ingatlah hari di mana anak-anak perempuan yang dikubur hidup-hidup itu ditanya, bi ayyi dzambin qutilat, apa dosamu sampai harus dikubur hidup-hidup seperti ini? Coba dibelain. Lahir kemudian tumbuh. Apa kata Rasulullah SAW? Siapapun yang diuji oleh Allah mendapat anak perempuan 2, kemudian membesarkannya, kemudian memeliharanya, kemudian dia kena musibah, meninggal anak itu, maka anak-anak itu akan menjadi penghalangnya dari neraka. Tuh, dia fadilahnya tinggi amat. Harus dijagain dari kecil. Gitu. Sampai kapan? Sampai terus tumbuh, sampai balik, gitu ya. Sampai balik, sampai usia nikah itu dijaga sama orang tuanya, ayahnya itu walinya harus menjaganya. Lah setelah usia menikah itu masih lah. Kalau laki-laki usia menikah, noh cari sendiri, berkata gitu. Lah enggak, kalau perempuan ayahnya menyeleksi. Kalaupun ada calon 1, 2, 3, mana yang paling bisa melanjutkan estafet sang ayah untuk menjaga dan membesarkan anak ini. Anak ini sudah kami lahirkan, kami besarkan, kami didik, kami jaga, dan kami terus mengupayakan agar dia berada di jalan Allah untuk masuk surga Allah. Ketika kemudian ayahnya mau menyerahkan kepada seorang laki-laki, nah itu kan laki-laki itu harus dipastikan sama si wali, si ayah itu, dia harus bisa melanjutkan estafet sang ayah
untuk mengantarkan anak perempuan ini menuju surga Allah. Kalau enggak ada. Enggak ada, kunikahkan engkau enggak terima. Kan jika datang kepadamu orang yang kau ridhoi agamanya dan akhlaknya, kan itu intinya. Sehingga intinya ketika sang menantu laki-laki datang, sang ayah berkata, "Nak, anakku ini, perempuan ini sudah kujaga sampai sebesar ini. Kupelihara dengan baik-baik, kusayangi. Engkau harus meneruskan, engkau harus menyayanginya, engkau harus menjaganya, engkau harus menafkahinya, dan engkau harus memastikan bahwa dia akan menuju surga Allah. Aku tidak ridho kalau selain itu." Kata menantu perempuan laki-lakinya, "Aku terima ayah mertuaku." Kan begitu intinya. Coba diserahkannya kepada laki-laki yang baik-baik, kan begitu. Ya Rabbi ya Karim, ya Rabbi ya Karim. Menikahlah, kalau kemudian la qadarullah, ketika menikah itu kemudian si perempuan itu kehilangan suaminya, ayahnya pun sudah tua, siapa yang bertanggung jawab? Saudara laki-lakinya bertanggung jawab. Enggak perlu perempuan itu jadi single parent nyari-nyari duit sendiri. Enggak, di mana laki-laki keluarganya? Itu bertanggung jawab terhadap saudara perempuannya. Lah anaknya dari hasil pernikahannya dengan suaminya, saudara laki-laki suaminya yang bertanggung jawab terhadap anaknya, karena itu pamannya. Dan Rasul mengatakan amur rajuli sinu abi, paman dari seseorang itu adalah belahan dari ayahnya. Ayahnya tiada, pamannya harus menggantikan. Asik dong, kan gitu. Sampai kemudian anaknya tumbuh besar, si perempuan ini sudah menjadi tua, anak laki-lakinya kemudian, siapa yang paling pantas atau layak mendapatkan baktiku? Ummuk, ibumu, ibumu, ibumu. Dah, sampai meninggal. Asik kan? Sebenarnya kalau dipahami agama ini paling asik, paling nikmat itu perempuan. Tanda petik lah, nggak menyalahkan kodrat, enggak. Artinya asik jadi ibu-ibu itu, jadi perempuan itu. Dari kecilnya sampai nanti nenek-neneknya itu, Masya Allah. Ayah mah kebelakangan bu, yang ketiga. Terus setelah ibu, ayah. Gak apa-apalah, ngalah untuk demi istri tercinta, kan gitu. Allah, kalau agama ini dipahami, nikmat hidup ini. Ini dia, kita harus pahami ini. Al-Quran itu ketika mengangkat isu-isu wanita, masalah-masalah wanita, dalam setiap kesempatan kita lihat saja, itu untuk melindungi, menjaga wanita dalam Al-Quran. Lihat aja Al-Mumtahanah, wanita-wanita itu kan tadinya berada di tengah kaum musyrik di Mekah, ya kan? Terus kemudian mereka mau bergabung ke Madinah. Oleh Rasulullah harus diuji dulu ketahanannya, kesungguhannya, supaya kemudian ketika masuk menjadi bagian masyarakat baru, benar-benar dengan bisa kafah sepenuh hati menjadi bagian dari masyarakat Madinah. Al-Mujadilah, seorang wanita dicampakkan sang suami, gitu kan? Anti minni ka dhahri ummi. Udahlah, ngambek nih suaminya. Kamu udah kayak ibuku. Artinya aku gak akan menyentuhmu kayak ibuku. Wah, gimana ini, dicampakkan begini. Nanya ke Rasulullah, aku dicampakkan suamiku, bla 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 bla. Kata Rasulullah, nah, tapi kata perempuan itu, enggak ya Rasulullah, aku belum puas dengan itu, dengan keputusanmu. Allah menurunkan, qad sami'a Allah qaula allati tujadiluka fi zawjiha. Allah dengar rintihan keluhan sang wanita yang dicampakkan suaminya itu dari atas 7 langit. Dibela. Ya Allah, ya Rabbi, segitunya. Nah, baca dalam Al-Quran, dibela banget. Ya Rabbi ya Karim, ya Rabbi Karim. Ibu itu tahu nggak sih sebenarnya ibu itu dibela, sering dibela dalam Al-Quran. Nah, ya nih baca Qurannya nih kembali nih. Jangan-jangan nggak tahu. Mau tahu, alhamdulillah. Ibu tahu nggak kalau ibu itu di spesial bagi Rasulullah, kaum wanita? Tahu? Bagaimana? Bagaimana spesialnya bagi Rasulullah? Kenapa? Satu-satu dong, kedengeran nih campur aduk suaranya. Ayo. Satu. Apa? Apa? Oh, satu, dua, asik banget dah. Terus yang lain?
Bagus, terus yang lain lagi. Ini kalau ibu tahu sebenarnya ibu bisa jadi senjata nih. Senjata ngomong ke suami, senjata ngomong ke anak laki-laki, senjata kok wah tahu kalau tahu nih, tapi alhamdulillah nggak tahu tuh. Hah? Oh, harusnya dibantu lah intinya, diringankan, insya Allah. Itu Rasulullah, suami sendiri gimana? Lain, ayo, betul semua itu, nggak salah. Wah, nggak tahu nih. Kalau dibela bisa-bisan sama Rasulullah, nggak tahu nih. Hah? Baik. Beberapa saat sebelum Rasulullah meninggal, apa pesan-pesan? Ini pesan. Orang mau meninggal itu wasiat ya. Lah wasiat orang mau meninggal itu kan berarti penting-penting semua. Kan nggak mungkin orang mau meninggal ngomongnya masih ngelantur sana kemari, kayak ngobrol gitu kan, banyak yang dibicarakan, yang enggak lah. Kalau orang mau meninggal mah udah lain. Wasiatnya itu kalau orang biasa, apalagi Rasulullah. Wasiat Rasulullah sebelum meninggal itu artinya apa? Ini super penting untuk umatku. Ini tentang oke itu iya, tapi tentang perempuan. Apa itu atuh? Apa? Ayo. Selain sholat, sholat umum lah laki-laki perempuan. Ini tentang perempuan. Istausu bin nisa'i khaira. Wahai kaum lelaki, ini loh kalau terjemahkan, aku berpesan kepada kalian semua untuk memperlakukan wanita, istri-istri kalian dengan sebaik mungkin. Artinya apa? Ibu itu jadi pesanannya Rasulullah. Ibu itu jadi wasiatnya Rasulullah kepada kaum laki-laki. Kaum laki-laki itu punya menjalankan wasiat hukumnya apa? Wajib. Salah satu wasiat Rasulullah apa? Pesan kepada kaum laki-laki agar memperlakukan wanita, istri-istrinya sebaik-baiknya. Bilang, suamiku ada wasiat Allah, wasiat Rasulullah untukmu. Begitu. Loh, kok bisa? Iya. Sebenarnya Rasulullah itu punya pesan, punya wasiat untuk kaum laki-laki. Loh, kok bisa? Iya, memang bisa. Hanya laki-laki. Iya, ada yang khusus untuk laki-laki. Nah, iyalah kan berbuat baik dengan istrinya kan laki-laki otomatis. Apa itu? Engkau harus berbuat sebaik mungkin kepada istri-istrimu. Itu wasiat Rasulullah. Jadi ayo wasiatnya mana? Jalankan. Wah, asik dong. Duh, kalau itu jadi pesan Rasulullah berarti dijaga baik-baik dong. Iyalah. Kan Rasulullah yang bilang harus dijaga perempuan itu. Kenapa? Ya anjasyah ruwaidak rifqan bil qawarir. Tuh kata Rasulullah. Di perjalanan Anjasyah itu pelayan Rasulullah yang mengurus, yang megang kendali unta istri-istri beliau di perjalanan. Dulu di Arab itu kalau melakukan perjalanan jauh, kan namanya juga perjalanan ya dalam suasana yang gak enak loh Bu. Kita masih banyak pohon, masih banyak apa, lari padang pasir. Itu kan harus menjaga semangat. Caranya apa? Ada syair-syair, puisi-puisi yang didendangkan. Dan yang suaranya merdu itu melakukan itu, diantaranya adalah Anjasyah, pelayan Nabi, itu terkenal. Itu membuat orang kemudian jadi terhibur, semangat. Dan bukan hanya orang, ontanya pun jadi semangat. Wah, dahsyat. Ontanya jadi semangat. Nah, ketika mulai begitu, wah semangat semua, termasuk onta-onta yang ditunggangi oleh istri-istri Nabi SAW. Rasulullah itu bahaya, nggak nyaman itu perjalanan. Loh gimana? Jubluk kan nggak nyaman. Rasulullah nggak bisa membiarkan itu. Istri-istrinya tidak nyaman di kendaraan karena untanya bergerak terlalu cepat. Ruwaidak, pelan-pelan saja Anjasyah. Jangan terlalu menyemangati seperti itu. Itu kasihan. Rifqan bil qawarir, kasihanilah gelas-gelas kaca itu. Duh, bahasanya Rasulullah tuh kayak gitu Bu, ngomong ke ibu-ibu itu. Ngomong ke perempuan, iya Rasulullah itu romantis banget. Coba bayangkan, kasihan loh kaum wanita itu nggak enak, nggak nyaman, kan bisa aja begitu.
Enggak. Rifqan bil qawarir, kasihanilah gelas-gelas kaca itu. Dia maksudnya apa? Rentan pecah, enggak enak. Kan itu Allah itu digituin. Ini ibu-ibu harus tahu dulu supaya saya sengaja ngangkat ini. Supaya ibu tahu bahwa dalam Al-Qur'an pada dasarnya ataupun dalam keseharian Rasulullah, perempuan itu sering dibela, sering diangkat. Ya Rabbi, saya khawatir banyak wanita yang sebenarnya tidak sadar kalau dia dikasihani begitu luar biasa oleh Allah, dibela oleh Allah dan Rasulnya. Kan kalau kita tahu betapa kita dibela, kan kita kemudian semakin sayang, semakin cinta kepada Allah dan Rasulnya, kan? Nah itu dia. Lihat dalam Al-Quran sekali lagi, perempuan-perempuan dalam Al-Quran yang disebut dalam Al-Quran itu banyak, tidak satu dua. Ada yang disebut namanya, ada yang disebut kisahnya, kan itu ya? Seperti siapa? Kalau disebut namanya siapa? Maryam. Terus yang lain ada? Dalam Al-Quran ada? Hajar? Dalam Al-Quran ada disebutkan? Dalam ayat Al-Quran ada? Namanya enggak ada, Bu. Cuma disebutkan kejadiannya yang terikat atau terkait dengan sosok perempuan tersebut. Kalau itu banyak. Ketika Allah mengatakan istrinya Fir'aun. Nah, iya. Itu kan disebutkan sebagai imra'ata Fir'aun, tapi Asianya enggak disebut. Iya, kisahnya yang diangkat. Gitu ya. Istrinya Fir'aun, istri nabi-nabi, kan gitu ya. Istri Nabi Nuh, istri Nabi Lut, kan disebutkan kisahnya. Terus siapa lagi? Istrinya wazir ataupun menteri Mesir yang menggoda Yusuf, kan? Tapi nggak disebut namanya, gitu ya. Terus siapa lagi? Zainab binti Jahsh tidak disebut namanya, tapi disebut kisahnya. Falamma qada Zaidun minha wataran, yang disebut Zaidnya. Ketika Zaid telah menyelesaikan urusannya dengan dia, nah dia itu maksudnya adalah Zainab, gitu ya. Itu kan disebutkan di kisahnya dengan kata ganti dia, dan maksudnya tiada lain adalah Zainab binti Jahsh, gitu ya. Terus siapa lagi? Hah? Siapa? Siti Hajar. Di mana dalam Al-Quran yang menyebut kisah Siti Hajar? Ayo, di mana? Dalam ayat apa? Dalam doa Nabi Ibrahim dong. Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in. Ya Allah, aku telah menempatkan keluargaku di lembah. Lah siapa itu? Hajar dan Ismail, kan. Rabbana liyuqimus shalah, ya Allah jadikanlah mereka orang mendirikan salat. Nah itu kan di situ adalah ada Hajar dan Ismail, kan gitu. Nah siapa lagi? Nah iya, Khawlah binti Sa'labah itu terkait dengan ya tadi surah Mujadilah. Ya disebut mujadalah karena itu sifatnya debat. Mujadilah adalah wanita yang mendebat, gitu, menyanggah. Itu adalah Khawlah binti Sa'labah. Tahu ibu nama ini? Ya, ini wanita luar biasa loh. Aisyah saja sangat kagum. Ibunda kita Aisyah kagum betul kepada Khawlah. Bayangkan saja kata Aisyah, ketika Khawlah mengadu kepada Rasulullah, aku berada di ruang sebelah. Aku saja kan berkata kepoan, kalau anak sekarang bilang, nguping, ingin dengar apa sih keluhan wanita itu kepada Rasulullah. Itu nyaris terlalu samar-samar. Allah dari atas 7 langit mendengarkan betul, katanya. Jadi Aisyah tuh, aku aja hanya
dibatasi tirai dan mencoba mendengar, kurang mendengar karena kholah dengan suara yang sangat pelan, karena itu urusan pribadi, gitu ya. Allah dari atas 7 langit mendengarkannya, luar biasa. Qad sami Allah telah mendengar ucapan. Nah. Ini kan berarti wanita luar biasa. Pengaduannya didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingin enggak, Bu? Keluhan ibu, pengaduan ibu didengar Allah. Ya, inginlah, masa enggak ingin? Sampai bilang, "Ya Allah, aku sudah tahajud 5 malam. Kok urusannya enggak beres-beres?" Kan gitu. Ya, gitu. Emang mau marah sama Allah, Pak? Jangan suzon. Allah pasti mendengar. Nah, tapi memang ada orang-orang yang luar biasa seperti Khalah binti Sa'labah masih mengadu kepada Rasulullah. Rasulullah tentu memberikan pandangan beliau. Tentu wahyu belum turun ya, wahyu turun karena itu setelah itu. Tapi Khalah merasa enggak pas ya Rasulullah. Allah langsung menurunkan ayatnya. Masya Allah, langsung didengar. Masalahnya diselesaikan Allah yang menyelesaikannya. Itu manusia luar biasa, wanita luar biasa. Gitu ya. Khalah binti Sa'labah memang wanita luar biasa, Bu. Kalau ibu baca riwayat hidupnya, kisahnya, bagaimana waktu Khalah itu memang wanita tegar, wanita hebat. Ya. Ada satu kisah Umar ibn Khattab radhiyallahu an sebagai khalifah. Bu. Umar itu khalifah besar, dia menaklukkan dunia di masanya. Persia, Romawi dilibas. Sedang berjalan di Madinah, itu khalifah yang baru memenangkan perang melawan Romawi Persia, di stop oleh wanita tua. Di stop. Berhenti itu, Pak. Umar dengan seseorang, katakan asistennya, dia ini bukan orang Madinah, orang datang dari luar, gitu ya. Ya, salah satu pejabatnya lah. Dia tidak mengenal wanita tua ini. Khalifah di stop. Loh, sekarang mah dimarahin sama forrider, Bu. Coba aja stop rombongan presiden. Stop. Mau apa? Aku mau nasihati presiden. Loh, iya. Lah itu wanita itu begitu. Berhentilah, aku ingin bicara. Wah, sedap. Umar berhentikan. Umar langsung berhenti. Bicaralah. Ahidduka ya Umar wa anta Umair. Umar, aku masih ingat siapa engkau ketika kecil. Engkau Umar kecil saja dulu di Mekah, lari ke sana kemari, menggembala domba, menggembala onta milik ayahmu. Wah, tapi kemudian engkau dipanggil sebagai Umar, sang pemuda yang gagah. Kemudian Umar, sang khalifah pemenang. Umar, takutlah dirimu kepada Allah. Diginiin. Dan jangan sampai kemenangan-kemenanganmu membuatmu sombong dan menzalimi rakyatmu. Bah, sedap. Khalifah digituin sama nenek-nenek. Cakep betul nenek-nenek. Lama itu ngomong don. Ini yang pejabat dari daerah itu bilang, "Nek, Amirul Mukminin banyak urusan. Cepatlah." Artinya, oke lah nasib, tapi cepatlah. Jangan selama itu menghentikannya. Umar kata Umar, "Diam kamu. Kamu nggak tahu siapa yang bicara padaku?" Nggak tahu. Dialah Khalah binti Sa'labah. Allah mendengar kata-katanya dari atas langit. Mendengar kata-katanya. Lebih pantas bagi Umar untuk mendengarkan kata-katanya di bumi. Wah, digituin. Ya Rabbi, kalau Khalah mau bicara padaku, menasihatiku setelah ini lebih lama lagi, dan aku hanya minta atau memotongnya untuk sholat saja, aku akan kembali untuk mendengarkan nasihatnya. Aduh, nenek-nenek begini di hadapan khalifah. Coba Bu sekali-kali. Kalau saya pasti dilabrak rider, karena nenek-nenek mungkin enggak. Gitu kan. Berhenti. Jangan sampai jabatanmu membuatmu merasa lebih besar dari siapapun. Dan jangan itu menjadikanmu merasa berhak untuk menzalimi orang-orang kecil. Wah, kan sedap. Gitu kan. Asik kalau begitu. Sejahterakan rakyatmu. Gitu kan. Bebaskan mereka dari beban pajak. Wah,
Ngeri dong mana kalau gitu. intinya ini kokhol binti Salabah yang disebut dalam Al-Quran. Itu wanita hebat. Lah nenek-nenek masih nasihati khalifah, lo bayangkan. Kan udahlah nenek-nenek mah udahlah di rumah aja santai. Enggak, di jalan dihentikan, berhenti. Gagah itu. Ya Rabbi ya Karim. Nah, ini adalah yang disebut al-mujadilah, wanita yang menyanggah Rasulullah SAW ketika mengadukan urusan keluarganya. Siapa lagi? Coba. Siapa? Hafsah. Dalam ayat apa? Terkait apa? Al-Ahzab yang mana? In tatuba faqad sagat qulubukuma, jika kalian berdua wahai Aisyah dan Hafsah bertaubat kepada Allah, maka hati kalian berdua bersih. Kenapa? Karena bisik-bisik berdua ngomongin Rasul. Katanya Rasul punya ngomong gini. Namanya juga suami gitu. Ya enggak boleh, itu saling masing harus jaga rahasia. Kan begitu. Betul, ada kisahnya yang menyangkut mereka berdua. Terus siapa lagi? Ramlah. Siapa Ramlah? Ummu Habibah, Ramlah binti Abi Sufyan. Di mana peristiwanya? Yang mana? Ramlah termasuk yang mutahan? Seharusnya tidak, karena Ramlah berada di Habasyah, tidak berada di Mekah ketika terjadi Hudaybiyah. Yang mana? Iya, al-mumtahanah. Kan mumtahanah terkait dengan ujian Rasulullah kepada wanita-wanita, itu baiat wanita-wanita kepada Rasulullah SAW. Ini yang mana? Coba ayatnya apa? Coba ingatkan saya, barangkali saya yang salah. Ayatnya apa? Oke, yang lain dulu sambil nyari. Siapa lagi? Ayo, intinya tidak satu dua wanita, kan sudah kita sebutkan banyak, yang disebut langsung tidak langsung dalam Al-Quran, dan tidak dalam satu dua masalah, dalam banyak masalah. Dalam kapasitas apa mereka diangkat dalam Al-Quran? Masalah-masalahnya, kisah-kisahnya ternyata bukan dalam masalah kecil-kecil. Kan sekarang pikirnya kan kalau bahasa dulu ya bahasa dulu, bahasa zaman kuda gigit besi katanya kan urusannya kan dapur sumur kasur kan ya. Bukan itu. Lihat dalam Al-Quran posisinya, perannya di mana. Asia ketika disebut istri Fir'aun itu posisinya di mana? Apakah hanya sebagai seorang permaisuri yang ya lembut, nyantai di pojok gitu kan, di purinya atau di tempat kata istananya yang khusus untuk? Enggak. Posisinya adalah sebagai wanita yang punya kepribadian dan kemandirian yang sangat hebat. Sebelum yang lain-lain dalam hal keyakinan dan akidah. Wah, kalau kemandirian ekonomi mah kan perempuan mandiri secara ekonomi, gajinya lebih gede dari suami kan gitu ya. Wah, itu sih oke lah, itu juga menunjukkan wanita itu punya kepribadian dan punya kemandirian, dan berarti punya keahlian, punya kemampuan. Tapi kalau Asia lebih dari itu. Karena tantangannya adalah Fir'aun, seorang yang mengaku sebagai Tuhan. Lo bayangkan saja. Ini ujian paling tragis untuk seluruh manusia, paling berat loh, bagaimana manusia dipaksa, karena kan Fir'aun itu mengundang-undangkan. Artinya membuat undang-undang, dengan undang-undang itu semua rakyatnya wajib mengangkatnya sebagai Tuhan. Waduh, repot Bu. Kalau pemerintah buat undang-undang kayak gitu, kira-kira Ibu gimana posisinya? Wah, gagal. Cara menolaknya gimana? Demo. Wah. Bu, masalahnya begini Bu.
ketika Fir'aun buat undang-undang itu, kan fahasyara fanada, maka dia kumpulkan seluruh pembesar negerinya, kemudian dia umumkan. Kan saat itu pengumuman dari seorang raja itu jadi hukum negara. Iya dong. Jangankan Fir'aun tuh, jangankan pengumuman kayak gitu, Fir'aun mah mimpinya aja jadi hukum negara, jadi undang-undang negara. Dia mimpi di tahun itu lahir seorang bayi yang akan merebut tahta kekuasaannya. Itu mimpi, Bu, mimpi. Maka kemudian dia buat undang-undang, semua bayi yang lahir tahu itu dari Bani Israel, bunuh. Coba buat undang-undang negara kayak gini, kebayang nggak? Ini kurang apanya nih kalau gini? Masa buat undang-undang negara? Pokoknya semua yang lahir, maaf ya contohnya, semua bayi laki-laki dari orang Jawa bunuh tahun ini. Itu akan terjadi apa itu? Mengerikan. Gitu. Kalau gitu bilang ke anaknya yang mau kawin, udah tahan jadi jomblo tahun depan aja. Tahun sekarang mau ada taruhan, nanti kalau lahir anakmu gimana? Intinya itu mengerikan, itu dari mimpi. Lah ini enggak, ini masa setelah dia menimbang, memikir, akhirnya dia kumpulkan orang yang dia umumkan, ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kalian yang paling tinggi. Wah, artinya siapapun yang melawan itu apa? Fir'aun tuh pikir semua rakyatnya takut semuanya. Rupanya dia tidak menduga bahwa di dalam rumahnya sendiri justru wanita yang paling disayanginya itu kan Asia itu sangat disayang Firaun. Ya mungkin banyak hal lah, ya cantik jelita, ya macam-macam gitu. Menentang, coba bayangkan. Wah, ini wanita enggak udah. Masalahnya Fir'aun itu kalau ke orang-orang yang dekat sama dia, itu baiknya minta ampun, ke musuhnya aja ganas. Ke Asia itu dimanja habis, dibikinin istana yang luar biasa indah, kan begitu ceritanya. Diberi fasilitas, diberi apapun, dimanja habis. Bu, yang manja Fir'aun loh ya, raja yang punya kekuasaan, raja yang punya harta kekayaan, yang Korun aja kekayaannya kayak gimana, itu salah satu orang kayanya. Lah Fir'aunnya, Bu, kalau orang sekaya Fir'aun kira-kira, sekaya Korun aja, itu bisa ngebayang kekayaannya. Lah orang gudang-gudang penyimpanan kekayaannya saja, kuncinya nggak bisa diangkat oleh 3-4 orang laki-laki. Saking banyaknya, saking gede-gedenya itu, gudang peti kemasnya itu isinya emas, perak. Coba Bu, kalau suami sekaya itu kira-kira gimana Bu? Kira-kira. Oh nggak pengen, nggak mau sekali itu. Loh, kok nggak mau? Gampang kok Bu, ngabisin kekayaan mah. Ya sudah, sedekahin aja semuanya ke orang, beres. Kalau saya mah nggak apa-apa sekaya itu, tinggal sedekahin aja. Sisain 1 kontainer cukup. Kontainer emas perak. Maksud saya, Fir'aun itu lebih kaya otomatis lah dari Korun, dia rajanya. Sayang banget gitu, sayang sekali sama istrinya. Datang, Bu, kemari Bu, apa? Hari ini Bapak nggak bawa apa-apa, cuma itu tuh kecil. Apaan itu? Pas buka, ini apa Pak? Itu kunci villa yang baru. Wah. Ini contoh aja lah, suka nggak suka itu masalahnya. Kalau dikasih mah seneng-seneng aja kok. Ya kalau suruh bikin sendiri memang ngabisin duit, ngabisin apa, tapi dikasih mah kan seneng-seneng aja. Besoknya 2 hari datang, minggu datang, habis dari rumah keluar kota kemana, wah ada bingkisan untuk ibu, apa itu? Pas dibuka, enggak ada, itu cuma yang merah-merah tuh, Ferrari baru. Wah, ya. Enggak, saya juga nggak suka Bu dikasih Ferrari, ngapain juga, bawanya di mana? Tapi intinya lah, besok bawa apa lagi, Bu kira-kira kalau suami sebaik itulah, nggak mesti itu yang dikasih, tapi sebaik itu, setiap minggu ada aja hadiah baru untuk ibu. Seneng nggak? Oh iyalah pasti. Semakin cinta nggak? Wah, jangan tanya.
Kan dia suami itu ngasihnya setiap kali ke keluar kota atau berapa hari keluar gitu. Kan bilang, udah sering-sering aja keluar kota Pak. Karena setiap pulang selalu membawa hadiah kan gitu. Hahaha. Ingat Bu, Asia itu dimanja Firaun, disayang Firaun habis-habisan. Inilah kehebatannya Asia. Inilah keistimewaan Asia. Inilah yang membuat Asia seperti dikatakan Rasulullah SAW, hanya 4 wanita yang sempurna dalam sejarah manusia. Wah, hanya 4 Bu, 4. Ibu nggak bisa yang kelima. Siapa yang 4 itu? Khadijah binti Khuwailid. Terus Asia istri Firaun, terus Maryam ibunda Isa, terus Fatimah binti Rasulullah SAW. Kenapa Asia sampai segininya? Ini Bu, ini kalau kita tahu tuh ini masalahnya. Di tengah fasilitas yang begitu melimpah, mewah, di tengah kasih sayang yang begitu deras tercurah dari seorang suami, dimanja habis. Satu hal saja bagi Asia, dia tidak bisa berkutik di hadapan Firaun. Siapa yang bisa melawan Firaun saat itu? Nggak bisa Bu. Firaun itu udah kayak, kan bukan kayak Tuhan, anggap dirinya Tuhan. Siapapun harus mau dengan keinginannya. Tidak bisa. Asia nggak bisa keluar dari Firaun, tuh nggak bisa membebaskan diri dari Firaun, nggak bisa. Ketika secara fisik, secara badan Asia terkungkung di bawah kekejaman, katakanlah kelaliman, kekerasan dengan Firaun. Tapi itu untuk kalau seandainya melanggar, tapi kalau nggak langgar disayang itu. Allah, Asia dengan badan, dengan fisik yang terkungkung itu, dia melepaskan jiwanya. Jiwaku tetap merdeka. Firaun bisa memenjarakan tubuhku di istana yang super mewah ini. Wah, mau nggak Bu dipenjara di istana super mewah? Nggak mau juga ya? Nggak mau lah. Coba aja karena belum dapat. Coba kalau dapat, gitu kan. Pinter-pinter dikit, nggak apa-apa saya dipenjara di situ kan. Tinggal bikin gorong-gorong ke bawah kan. Nah, artinya di saat Firaun memenjarakan tubuhku, dia bisa memenjarakan tubuhku, tapi dia tidak bisa menguasai jiwaku, hatiku. Jiwaku merdeka. Maka di luar kendali Firaun, di luar kungkungan Firaun, Asia mengadu kepada Allah. Ya Allah, istana ini megah, pemberian Firaun, tapi bagiku ini adalah bangunan yang nista, yang murah, yang rendah. Bagiku ya Allah, ini tidak berarti untuk memberikan kebahagiaan aku menderita di sini. Rabbibni li baitan indaka fil jannah. Aku tidak butuh istana Firaun ya Allah. Yang aku butuhkan baitan. Satu rumah sederhana di sisimu, itu bagiku lebih berharga. Tapi nggak ada rumah sederhana di sisi Allah. Tapi itu kan untuk mengungkapkan istana semegah ini bagiku tidak membuat bahagia. Kalaupun aku dikasih gubuk nggak apa-apa, asal di sisimu, indaka fil jannah, di sisimu, nggak apa-apa dapat gubuk di surga. Nggak mau? Masa nggak mau? Kalaupun iya dikasih gubuk di surga, mau nggak? Mau aja lah. Terima aja dulu. Cuman saya tidak bisa memberi. Jangan keemperan. Jangan, kalau kepeleset bahaya. Target surga emper, nanti kalau kepeleset gimana? Kalau target itu yang nggak apa-apa gubuk tapi di tengah-tengah surga, kan gitu aman. Rabbibni li baitan indaka fil jannah. Ya Allah, satu rumah yang kau bangunkan untukku di sisimu, di surgamu, itu lebih membahagiakan aku ketimbang istana yang megah ini. Bayangkan di dalam istana yang megah dia merasa gerah, merasa menderita. Itu kan susah Bu. Bagaimana seorang wanita membangun itu?
Ibu dibikinin rumah yang begitu luar biasa dengan suami yang begitu sayang, seneng gak sih? Seneng gak sih sebenarnya? Jujur aja. Seneng dong, gitu. Tapi ibu gak pernah tanya, Pak, kok bisa bangun rumah segede ini? Emang halal semua? Wah, lupa nanya itunya, karena sudah kesenangan duluan. Ya ini dia. Asia itu tahu persis ini, oke lah, surga dunia, katakan mewah. Tapi mewah aku harus nuruti Firaun? Ya Allah, enggak, aku enggak bahagia. Karena yang memberinya Firaun. Wa najjini min Fir'aun wa amalih, dan selamatkanlah aku dari Firaun dan segala angkaranya, kejahatan akidahnya, kezalimannya, mengaku dirinya sebagai Tuhan. Ya Allah, selamatkanlah aku. Ya Allah, minta dijauhkan dari suami yang menyayanginya. Kalau sekedar masalahnya hubungan suami istri, sayang banget itu sama Asia. Tapi Asia enggak. Sayang itu semua enggak ada artinya. Karena apa? Karena kemusyrikan dia, karena dia mengaku Tuhan dan memaksa rakyatnya untuk musyrik kepada Allah. Waduh. Jadi enggak bahagia. Lah itu yang sulit, Bu. Dikasih istana luar biasa megah, disayang minta ampun, diberi fasilitas dan kemudahan seenaknya, tapi merasa menderita. Ini kan membangun perasaan ini sulit, Bu. Ini nggak bisa sembarang wanita bisa melakukan itu kan. Saya berhadapan dengan wanita kan, ibu-ibu kan nggak mudah kan membangun itu, merasa nyaman di tengah sesuatu yang ini jelas enggak, wah kan ngadu Asia kepada ya Allah, selamatkanlah aku dari Firaun. Makanya itulah wanita yang sempurna. Gak main-main loh, peran seorang Asia itu adalah dia menjadi hujjah yang menentang kezaliman, kejahatan Fir'aun yang teramat sangat besar, mengaku diri sebagai Tuhan. Fir'aun ingin memaksa semua rakyatnya untuk mengangkatnya sebagai Tuhan, mengakuinya sebagai Tuhan. Wanita yang dicintainya di dalam rumahnya justru menentangnya. Coba bayangkan, itu gak mudah itu. Enggak mudah. Coba kalau semua orang di sekitar Firaun itu betul-betul suka dengan Firaun, mendukung Firaun, kan Firaun semakin menjadi-jadi. Firaun itu terganjal karena ternyata di dalam rumahnya sendiri ada yang tidak suka dengannya. Jangankan orang lain kan, gitu. Yang sudah dikasih ini itu aja masih menentang. Dan dari situ lahirlah Masyitah. Dari dalam keluarga atau dalam lingkungan rumah tangga Firaun itu, pelayanan juga begitu, beriman. Kenapa beriman? Lah karena wanitanya pun juga, istrinya juga beriman. Wah, kan dua berbeda ini. Wanita Masyitah yang pengurus rambut dengan Asia itu beda, bukan wanita yang sama. Jadi malah apa? Malah mempengaruhi, bagi Firaun ini merusak nih. Kan sampai kemudian Masyitahnya makan karena pembantu, pelayan dihabisi kan? Iya, sekeluarga dihabisi. Kan Firaun itu ingin memastikan semua rakyatnya tunduk padanya, tapi dia nggak bisa begitu karena ternyata di dalam keluarga saja ada yang menolaknya dan mempengaruhi orang lain, pembantunya. Dan luar biasa, Firaun ingin menunjukkan kekuasaannya. Tuh, aku siksa dia sampai dilemparkan ke dalam perapian dan lain sebagainya. Itu kan menunjukkan aku maha kuasa. Tapi kan sebenarnya di situ Firaun juga menunjukkan titik kelemahannya. Ternyata dia tidak bisa memaksakan kehendaknya ketika seorang punya kemandirian jiwa. Wah, ini dia. Firaun kalau Tuhan harusnya bisa memaksa sampai hati orang dong. Tapi kenapa enggak? Gara-gara itu ternyata di lingkungan elit pemerintahan Fir'aun ada bangsawan, kelas bangsawan yang kemudian juga beriman. Artinya tidak percaya kepada Fir'aun, dan bangsawan inilah yang kemudian menjadi penghubung antara semua rahasia dari dalam istana dengan Musa alaihissalam ketika berjuang untuk menjatuhkan Fir'aun. Lihat ini. Peran Asia itu nggak kecil, pengaruhnya nggak kecil, itu menegarkan orang lain untuk melawan Firaun. Maka ada mukmin ali Firaun. Ini dia. Bangunlah kekuatan jiwa. Jangan selalu, ya bukan istri, tergantung bapak lah sebagai suami. Ya tergantung tuh maksudnya apa? Kalau suaminya baik, mah iyalah, nurut aja.
Tapi kan sekali-kali suami salah, jangan nurut juga. Jangan. Saya yakin juga itu bahasa nggak benar-benar amat. Pokoknya kan ya ikut bapak kemanapun aku ikut, kali aku istrimu. Bapak nyemplung sumur mau ikut semua, masuk nyemplung sumur. Kan nggak juga kan. Bapak aja duluan. Setelah nyemplung aku enggak lah. Itu istilah kata begitu. Tapi intinya jangan kemudian kepribadian ibu sebagai mukminah, sebagai orang beriman itu lebur begitu saja hanya karena semata-mata ikut suami. Betul Bu, taat suami itu kunci ibu masuk surga. Taat suami yang taat kepada Allah atau dalam ketaatan suami kepada Allah. Ketika suami sesekali salah, itu manusiawi, dia manusia. Saat itu untuk Allah, karena Allah, suamiku, engkau keliru dalam hal ini. Ayo kita perbaiki bersama-sama. Aku dukung engkau untuk memperbaiki hidupmu. Gitu dong, jangan ya udahlah aku kan istrimu. Ya, jangan. Itu yang membuat Asiyah luar biasa tuh di situ letaknya. Dia tidak mau lebur, padahal kurang apa gitu ya. Kondisi Firaun itu seharusnya kan membuat siapapun bisa lebur dengan Firaun. Nah ya iyalah, yang nolak tentang dihabisi. Siapa yang tidak takut dihabisi oleh Firaun? Yang menerima itu difasilitasi, diberi kemudahan, kan asik banget sebenarnya. Tapi situlah kekuatan Asiyah. Jadilah Asiyah walaupun kawenya Bu. Nggak apa-apa Bu kawenya, karena memang nggak mungkin sama. Lah kan Rasulullah mengatakan hanya 4 wanita yang sempurna, masa ibu mau nambah? Jadi yang kelima, enggak lah udah. Tapi kawenya pun nggak apa-apa. Tapi kuncinya di situ, itulah peran. Ternyata tidak kecil ya. Kenapa Allah sampai mengangkat, walaupun hanya dalam beberapa ayat saja Allah mengangkat Asiyah itu, ternyata persoalannya besar. Pantesan saja ini penting, pelajaran penting. Bagaimana seorang mukminah, wanita mukmin membangun kepribadiannya, tegar dengan imannya meskipun di tengah kondisi lingkungan yang tidak kondusif, yang tidak mendukung, bahkan suaminya yang mencintainya itu justru menjadi biang dari permasalahan kehidupannya. Dunia yang kau berikan tidak membahagiakanmu. Bagiku yang kau berikan yang halal itu walaupun sedikit di sisi Allah itu akan membahagiakanku. Sedap. Jadilah seorang wanita generasi salafus saleh yang ketika mengantar suaminya pergi mencari nafkah, di depan pintu dia berkata, pergilah suamiku, doaku menyertaimu. Suamiku, carilah yang halal dan jangan sekali-kali engkau mengambil yang haram. Istrimu dan anak-anakmu masih bisa bertahan untuk menahan diri dari lapar dan haus ketimbang kau memasukkan satu suap api neraka ke dalam perut kami. Pergilah suamiku. Kan asik kalau begini suami itu, alhamdulillah istriku begini. Gitu dong jangan. Pak, jangan lupa ya, pas pulang tanda tangan kontrak itu ya. Demikian ibu sekalian. Mudah-mudahan dari sekelumit dan sekecil kisah ini ada pelajaran yang bisa diambil oleh kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ibu bertambah iman, bertambah keyakinan, bertambah tegar. Mudah-mudahan jalan Allah terpampang lurus menuju ridha dan surganya. Amin ya rabbal alamin. Tentu dengan keluarga bersama-sama, dengan suami tercinta, dengan anak-anak tercinta. Mudah-mudahan sebagaimana Allah membahagiakan kita semua berkumpul dengan keluarga di dunia, juga membahagiakan kita semua berkumpul bersama keluarga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Tidak ada pertanyaan nampaknya. Iya, silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang akan bertanya? Cukup 1 atau 2 aja Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ustaz, tadi banyak dijelaskan tentang kemuliaan wanita. Wanita sangat dimuliakan pada Allah dan Rasulnya. Dan wanita sangat dicintai oleh keluarganya, pada ayah dan ibu. Mulai dari orang sampai dewasa, sampai menikah, kemudian dialihkan pertanggungjawaban ke suami. Nah, pertanyaan saya, begitu dimuliakannya wanita, begitu dijaganya wanita, tetapi kenapa pada saat perjalanan
Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW ditunjukkan oleh malaikat Jibril bahwa penghuni neraka itu lebih banyak daripada wanita lebih banyak daripada laki-laki. Terus? Ya. Pertanyaan kedua bisa? Tergantung panitia. Tadi dua penanya itu dengan masing-masing satu atau masing-masing dua? Jadi 4. Oh, satu aja katanya Bu. Baik. Dijawab dulu atau gimana? Boleh. Memang betul Bu. Ibu pernah dengar bahwa wanita itu penghuni mayoritas neraka. Wanita itu penghuni mayoritas neraka. Ya. Terus gimana sikap Ibu? Takut. Bagus Bu kalau itu takut. Karena memang itu tujuannya, supaya takut. Karena ketika Rasulullah SAW mengatakan itu, memang itu untuk membangun rasa takut wanita dalam arti takut yang positif ya. Gitu loh. Kan begini. Ini kisah riwayatnya. Rasulullah ini kalau nggak salah disampaikan Rasulullah di majelis taklim pertama khusus ibu-ibu. Wah, di zaman Rasulullah ada majelis taklim ibu-ibu Bu. Kan begini ceritanya. Biasanya kan kalau Rasulullah ngajar itu kan di Masjid Nabawi ada laki-laki, ada ibu-ibu, perempuan maksudnya. Kaum perempuan ngadu, ya Rasulullah, ghalaba alaina rijal. Ya Rasulullah, kami juga pengen banyak nanya, cuman kan kami di belakang dan laki-laki depan juga pada nanya semua. Itu bedanya sama Rasulullah karena haus ilmu gitu. Kami nggak punya kesempatan banyak. Terus buatlah untuk kami waktu khusus untuk kami saja, jadi tanpa campur dengan. Oh baik Rasul, kata Rasulullah. Dibuatlah majelis taklim pertama ibu-ibu. Ada emangnya nggak ada sama Rasulullah. Nah, pelajaran pertama tuh ini. Ya ma'syarun nisa, wahai kaum wanita, tasaddaqna, bersedekahlah. Begitu loh. Ini ingat, ini hadisnya. Fa inni ra'aitukunna aktsara ahlin nar. Karena aku melihat kaum wanitalah yang menjadi penghuni terbanyak neraka, kan gitu. Rasulullah menyebut ini sebagai keterangan gitu, atau alasan mengapa Rasulullah menyuruh wanita untuk bersedekah. Sebenarnya justru susah yang supaya kalian tidak termasuk yang di neraka itu, maka sedekahlah. Itu cara keluar dari itu maksudnya. Yang masalah mayoritasnya itu yang justru menarik perhatian. Itu Rasulullah justru memberi jalan supaya kalian tidak termasuk yang itu, yang masalah itu. Maka banyak-banyak sedekah. Itu kalau wanita itu kuncinya. Itu pahami ini. Baik, oke, sekarang masuk ke masalahnya. Tapi berarti benar dong ya, kaum wanita itu ternyata penghuni terbanyak neraka gitu. Iya. Percaya nggak Bu? Ini hadis Nabi, jangan sampai nggak percaya, bahaya. Oh, gimana? Percaya Bu. Gitu. Hah? Karena saya akan memberi kabar gembira kepada ibu-ibu. Makanya seneng, bukan seneng karena itunya. Ibu gimana sih, nggak paham. Oke, sekarang pertanyaan saya, kalau penghuni neraka itu kebanyakan perempuan, berarti penghuni surga kebanyakan? Bagaimana ibu ngambil kesimpulan itu? Enggak, ini masalah bukan miskin atau kaya, laki-laki atau perempuan. Kalau penghuni neraka itu kebanyakan perempuan, berarti kan laki-laki lebih sedikit dong. Nah kalau gitu penghuni surga yang paling banyak siapa? Laki-laki perempuan? Ayo. Ini nggak tahu hadisnya, Baca Sahih Muslim, riwayat Abu Hurairah terkait dengan ini, tentang para penghuni surga babnya. Awwalu zumratin yadkhulunal jannah. Kan nanti yang masuk surga itu rombongan-rombongan. Rombongan pertama akan masuk, akan seperti ini. Rombongan kedua akan seperti ini. Rombongan ketiga akan seperti ini. Tergantung amalannya kan ya. Tapi rombongan-rombongan. Ini hadis ini diangkat oleh Abu Hurairah karena murid-muridnya persis Bu ngomongin ini. Kalau perempuan itu ada yang mayoritas penghuni neraka, berarti penghuni surga mayoritasnya siapa? Laki-laki perempuan. Debat mereka, kata gurunya Abu Hurairah, dengar, nih Rasulullah mengatakan. Ini dia maksudnya. Terus apa kata dalam riwayat Abu Hurairah, kata Rasulullah, dalam setiap rombongan itu, setiap laki-laki akan didampingi 2 perempuan ahli surga.
Artinya apa nih Bu? Itu dia Bu, jangan takut. Dalam arti takutnya nggak beralasan. Karena nanti penghuni surga pun kebanyakan perempuan. Oh, itu artinya jumlah perempuan secara total lebih banyak dari laki-laki sampai hari kiamat nanti. Makanya di neraka aja paling mayoritas, di surga juga mayoritas. Karena setiap laki-laki ahli surga itu akan didampingi oleh 2 wanita. Bukan bidadari. Ini di pembahasan ulama, bukan. Karena bidadari jumlahnya nggak 2, bisa puluhan Bu. Udahlah kalau yang kayak gini kan nggak enak saya depan ibu-ibu yang ceritanya. Ibu protes nanti. Walaupun itu yang benar gitu. Tapi intinya ini maksudnya adalah wanita ahli dunia, wanita dunia yang menjadi ahli surga. Jadi nanti di surga pun perempuan jumlahnya 2 kali lipat dari laki-laki ahli surga. Jadi jangan takut dalam arti gemeteran dulu, pahami baik-baik. Ibu mau jadi mayoritas di mana? Amin ya rabbal alamin, itu dia. Clear, jelas? Hah? Kok 2 itu siapa? Iya maksud, ya ahli surga. Maksudnya ini kan ahli surga semua, rombongan-rombongan. Dalam rombongan itu setiap laki-laki didampingi 2 perempuan. Itu begitu. Terus gimana? Ya Allah, tak tahu saya maksud ibu-ibu mau tahu. Udah lah, masa nggak paham-paham? Udah, cukup, nggak jadi berlebar. Allah Ta'ala alam. Jelas? Dah, tenang. Tinggal di mana taknya. Tadi makanya supaya tidak menjadi yang termasuk mayoritas masuk neraka, tasaddaqna, kata Rasul, bersedekahlah. Itu dia. Allah Ta'ala. Dah. Ada yang bertanya lagi, Ibu, satu lagi. Jangan dipaksa. Ibu-ibu itu gelas yang rentan retak, gitu kan. Jangan dipaksa. Dah, cukup? Alhamdulillah. Ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan ada pelajaran. Insya Allah ada pelajaran yang dipetik dari kajian ini, sehingga saya ke Surabaya jauh-jauh. Ya Allah, alhamdulillah meninggalkan jejak dikit di sini. Mudah-mudahan ada manfaat. Katakan ini kepada putri-putri ibu, katakan kepada saudara-saudara perempuan ibu, berbahagialah jadi wanita. Intinya begitu. Ya, lebih banyak harus bahagianya. Di surga paling banyak, gitu ya, dan seterusnya. Enggak udah stop di situ. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana fazidna 'uluman tanfa'una. Rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaa'an min kulli da'in wa saqam. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa du'ain la yusma'. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.